doakan kita bisa berangkat ke Hong Kong dan bisa kita. Hong Kong yang paling jauh itu kita kemarin ke PT Pos di Bandung. Di PT Pos di Bandung dan jangan lupa Ustaz, kita ketemu ke Kalimantan Selatan ya. Kalau tidak salah ke Lampung juga. Ke Lampung juga ya. Bahkan oleh-olehnya katel masih ada di sana yang saya ambil. Ada yang oleh-oleh katel. Masya Allah Ustaz. Ustaz, mau kita awali dengan sesi pertama saya dulu apa Mas? Siap, kita Mas Ustaz. Jadi malu ya dengan tulisan gara-gara Al-Quran kita bisa ke Hong Kong, saya, beliau, ceritanya dulu ya. Masya Allah. Terus sebelumnya kita ngobrol dulu kita bisa dulu. Apa ya? Saya ikhtiarnya. Mulai dari pertanyaan dulu ya. Oke. Misalnya manusia ini kan dilahirkan dengan sebuah konsep belajar kepada sesuatu di sekitarnya. Konsep belajar apapun. Nah, seperti apa sih proses belajar manusia itu kalau boleh dibagi dengan kita? Kita tuh nggak ini sebenarnya mau saya awali dengan ngobrolin tentang kaitannya dengan belajar dulu kali ya. Oke. Jadi gini kan, kita tuh kan harus mulai dari definisi dulu kali ya. Belajar apa? Belajar itu artinya kan ada perubahan yang sifat yang menetap sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Jadi itu yang disebut dengan belajar. Salah satu topik yang cukup populer dibahas terkait belajar ini kan ada gaya belajar ya. Kalau tadi mungkin yang itu ada visual, auditory dan kinestetik. Belakangan tuh yang muncul ada satu lagi namanya reading dan writing, menulis dan membaca. Menulis dan membaca. Jadi dulunya mungkin reading dan writing ini tuh masuk ke visual, karena reading kan juga kita melibatkan visual ya. Jadi itu memang ada gaya belajar visual itu biasanya orang-orang yang memang lebih senang belajar pakai gambar, bagan, ada tulisannya segala macam. Kalau yang auditory itu kan dia biasanya memang lebih senang mendengar penjelasan, ya, dengerin materinya itu auditory. Kalau reading writing yang sekarang itu dia lebih suka baca buku, atau kan dia suka nyatet biasanya. Satu lagi itu kinestetik, dia tuh lebih suka bisa berinteraksi langsung dengan materi yang sedang dia pelajari. Jadi ada interaksi fisik lah dengan materi yang dia pelajari. Entah itu melalui peragaan atau dia mencoba mempraktikkan. Yang penting nanti exposure di media kita banyakin juga. Iya. Menariknya belakangan itu banyak tadi narratif ini ya, banyak dari kami yang meneliti bahwa ternyata nggak ada satu gaya belajar yang bisa mengakomodasi semuanya. Jadi pasti nanti kan yang kita harus mengkombinasikan beberapa gaya belajar untuk mengoptimalkan proses belajar kita. Oh iya, di transfer. Jadi Ya, nanti saya aja yang tentunya transfer. anak yang visual Supaya mungkin lebih dikasihnya gampang buat wartawan. gambar, Itu kan nanti setelah auditory dikasihnya tadi Berarti sensasi yang dikombinasikan ini aja. justru sebenarnya Kalau kita terima ntar saya tangan juga. gaya belajar yang sekarang ya, gaya belajar yang visual auditory kinestetik itu kan sebenarnya lebih ke preferensi individual ya. Jadi kayaknya saya lebih senang kalau ada gambarnya deh, atau kayaknya saya lebih senang kalau bisa sambil dengerin deh. Tapi pada dasarnya kalau ngomongin proses belajarnya itu sendiri, di mana-mana akan lebih optimal ketika kita bisa mengkombinasikan antara bantuan visual dengan auditory. Itu akan jauh lebih optimal dibandingkan kita hanya berpaku pada salah satunya aja. Itu yang pertama. Terus yang beberapa juga ternyata ada beberapa efek kontraproduktif ya kalau kita cuma ngandelin dari satu gaya belajar aja gitu. Kayak misalnya kalau saya mah anak auditory, jadi kalau misalnya harus baca saya mah nggak mau gitu aja cuma kayak gitu. Karena dia nanti kinestetik rasanya jadi saya mah kalau belajar nggak bisa duduk dia, memang harus sambil praktek dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kasar aja, cuman jangan sampai karena kita udah keburu melabeli diri kita sebagai anak dengan gaya belajar tertentu, yaitu menghambat kita untuk mencoba mengeksplor gaya belajar yang lainnya.
apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semuanya nanti akan jadi sensory memory namanya. Memori yang kita tangkap dari indera panca kita itu. Lalu nanti kalau kita kasih atensi yang tepat, nanti dia akan masuk tuh ke short term memory. Oke. Short term memory kan namanya jangka pendek ya. Nah, gimana nih biar dia bisa masuk ke ingatan jangka panjang, biar bisa menetap tuh kita bisa apa terus-terusan. Nah, itu harus ada proses-proses tambahan yang mendampinginya, harus ada proses pengorganisasian informasi, harus ada proses pengaitan antara informasi yang baru dengan informasi sebelumnya, sampai akhirnya itu bisa masuk ke long term memory. Nah, atensi ini jadi memberi peran yang cukup besar juga ketika kita belajar. Makanya tadi mungkin ada yang namanya ya di beberapa format orang kalau pakai headset tuh jadi lebih bagus, ternyata lebih membantu misalnya. Karena headset itu secara langsung dia bisa meminimalisir distraksi suara dari sekitarnya. Dia lebih fokus ya untuk menghafal, apalagi kalau sambil dengerin bisa sambil lihat tulisannya. Jadi nanti dia punya memori tentang seperti apa sih tulisannya dan memori seperti apa suaranya. Jadi ketika itu kedua hal itu digabungkan, nah lebih optimal, lebih mudah seseorang itu akhirnya menangkap informasi baru atau menghayati suatu pengalaman yang baru. Oke. Jadi sebenarnya ada gaya belajar menurut saya, ada gaya belajar yang paling baik nggak di antara? Nggak ada yang lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi visual, auditory, kinestetik itu semuanya adalah kesatuan yang sebaiknya kita gabungkan secara bersama untuk mengoptimalkan seluruh proses belajar. Jadi nggak cuma berpaku pada salah satunya, nggak ada yang lebih baik dari salah satunya. Bagaimanapun proses belajar itu akan lebih optimal ketika kita bisa menggabungkan ketiga-tiganya. Dan itu juga bisa dipengaruhi juga atau ditentukan juga oleh materi apa sih yang sedang kita pelajari. Kayak misalnya kita lagi belajar tentang peta Indonesia atau peta dunia gitu. Itu kan kalau ada visualnya, ada gambarnya akan jauh lebih optimal ya. Ketika kita cuma dengerin penjelasannya aja. Dan itu pun dengan materi-materi tertentu, kalau misalnya banyaknya bacaan, mungkin kita tetap harus membaca, tapi mungkin akan lebih baik kalau didukung dengan misalnya ada mind map-nya atau ada bagian tentang topik-topik pentingnya, ada gambar tentang bagaimana mengaitkan antara satu topik dengan topik yang lain, benang merahnya gimana. Jadi ya tetap aja pengkombinasian antara visual, auditory dan sebagainya itu akan jauh lebih optimal dibandingkan kita hanya mengandalkan salah satunya aja. Ya, punten itu ya, juga bapak ibu semua, kalau begitu kita sering menemukan dan kami juga ketika sering berkeliling itu ada di satu sekolah ketika sesi praktek dan simulasi itu ada anak yang berizin, bah aku di bawah tangga, bah aku mau di rumput gitu. Itu ternyata prosesnya kadang ada yang cukup di sekolah gitu dibanding yang stay semua, ya gitu ya. Jadi sebenarnya ada yang itu tidak ada yang satu sama lain timbul, bisa saja terserah atau kita harus mengetahui dulu anak didik kita, anak kita itu dia lebih dominan apa gitu ya, itu gimana? Nah kalau ya banyak anak kan, jadi proses belajar itu kan nggak cuma berpaku sama kognitif ya, nggak cuma berpaku sama proses gimana yang terjawab aja, tapi juga ada faktor emosi, ada faktor motivasi gitu. Jadi ketika anak bisa memilih tempat yang dia mau belajar, biasanya mereka akan memilih tempat yang memang membuat mereka jadi lebih nyaman untuk belajar. Dengan kondisi yang lebih nyaman itu membuat mereka bisa jadi lebih fokus untuk menerima apa yang mau mereka pelajari gitu. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi kinestetiknya lebih dominan di sisi itu bisa dia dan tidak boleh menjelaskan karena kalau tidak bisa diam begitu juga ya sebenarnya. Iya, jadi buat banyak klien yang saya temui, terutama yang punya anak kecil nih biasanya. Anak saya tuh anak kinestetik banget katanya gitu. Taunya dari mana bu? Soalnya anak saya tuh nggak bisa diam. Padahal Enak dulu gitu. Anak yang nggak bisa diam, apalagi kalau ngomongnya masih prasekolah itu belum tentu karena memang dia anak kinestetik. Mungkin saja memang dia masih perlu banyak eksplorasi sehingga dia banyak bergerak.
sulit untuk Iya. bisa duduk diam. Gitu. Dan kesulitan itu nanti bisa ngaruh ke kemampuan mereka memperhatikan suatu materi yang atensi tadi ya, jadi itu bisa berdampak juga ke kemampuan dia dalam menyerap informasi. Oke, masya Allah. Jadi tidak jelas kalau anak-anaknya pada sekolah seperti itu. Itu pada bapak-bapak seperti Pak Adan mungkin tidak begitu. Ayah bunda yang mau bertanya mangga. Oh gitu, ayah bunda yang bertanya mangga. Atau kita gabung dulu, saya ke pemateri dua pertanyaannya, kita gabung gimana? Boleh. Siap. Tahan dulu pertanyaannya, terutama yang Zoom dan yang ada di ruangan ini, ya. Membuka diri saya juga ya, maksudnya untuk membuka wawasan saya juga. Tidak boleh ngejudge karena ketika tidak mau diam tidak bisa ini kan. Ternyata ketika dia, saya mengalami begitu dan mungkin bisa kita juga ya, menjadi saksinya di beberapa anak ini yang kalau mereka itu dibebaskan kreasi bermenghafalnya, itu mereka lebih nyaman seperti itu. Baik, saya kalau begitu mohon izin menuju Ustaz Ustaz. Tadi malu sudah dibuka, ternyata kita ini yang sahabat Bari, bukan kawan baru, kawan Bari, kawan lama ya, Masya Allah. Dan sekali lagi seperti disampaikan di awal, uniknya kita butuh pernah Al-Quran saya. Bahkan tempat saya bekerja sebelum di sini itu pernah bertemu dengan beliau. Dan berkarena Quran juga kita bisa sampai melawan bulan di Hong Kong. Seperti itu. Ustaz, damai Ustaz? Alhamdulillah. Sangat penting nih juga. Biar teknis juga. Ustaz masih pakai pagi ya? Masih ada membantu di rumah? Masih enggak. Saya cuma istri, saya tidak bisa lihat. Istri juga sama. Alhamdulillah baru dikaruniai 5 anak. Baru 5 anak. Nggak pakai pembantu teknis ini menhayangi. Tapi bikin nasi goreng biasa itu masak. Oh itu ada pada otoritas istri. Karena saya pernah mencoba, saya bikin nasi goreng, istri saya nggak bisa lihat bisa bikin nasi goreng. Saya waktu itu pengen ikut-ikutan juga bikin nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya makin lama makin dikit punya katanya. Lari semua. Lari. Ya, memang tiap orang diberikan kemampuan, diberikan kapasitas. Seperti yang dibahas kita pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang audio dan kinestetik. Dan bagi saya itu adalah bagian dari keseharian dalam hidup saya. Boleh saya ini dulu, saya bertanya saja, saya bertanya. Saya tundang ini, bagaimana Ustaz Bukan dalam memaksimalkan cara menghafal Al-Quran atau tilawah Al-Quran? Pertama, ibu saya itu kan dari 6 anak, itu 3-nya itu tidak bisa melihat. 6 ibu saya punya anak 6, 3 bisa melihat, 3-nya tidak bisa melihat. Namun demikian, ibu saya tetap bertekad, baik anaknya yang bisa melihat maupun yang tidak bisa melihat harus bisa membaca Al-Quran. Kalau bagi anak-anaknya yang bisa melihat itu mudah. Ibu saya melihat, maka bisa dengan mudah menunjukkan kepada anaknya bagaimana bentuk A, Ba, Ta, Jim, Ha, Ho itu gampang. Menunjukkan bagaimana makhrajul huruf panjang pendek itu gampang. Kenapa? Karena mata saudara saya bisa melihat dan ibu saya bisa melihat. Tetapi tantangan tersendiri yang dimiliki oleh orang tua saya adalah ketika harus mengajarkan kepada anak-anaknya yang 3 ini yang tidak bisa melihat, salah satunya saja. Namun alhamdulillah, sebagaimana firman Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, bahwa Allah yang akan mengajarkan Quran. Jadi Allah mengilhamkan kepada ibu saya untuk memiliki metode-metode tertentu agar anaknya yang tidak bisa melihat ini bisa juga membaca Al-Quran. Tentu bukan membaca dengan matanya, melainkan membaca dengan mulutnya yang bersumber dari isi kepalanya dan hatinya. Maka ibu saya setiap hari pagi, sore, dan malam mengulang-ulang bacaan untuk anak-anaknya yang tidak bisa melihat. Mengulang-ulang. Ini yang disebut dengan metode Tikrar ya. Iya. Mengulang ayat. Kalau ayatnya panjang, beliau mengulang ayat, misalnya ayatnya panjang, beliau mengulang setengahnya, kemudian diulang oleh anaknya.
Beliau menggunakan waktu, misalnya gini, kemampuan anaknya yang pertama ketika dibaca A'udzubillahiminasyaitonirrajim yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Nah, itu diulang-ulang terus. Nah, sampai apa? Misalnya pagi ini sampai itu, siangnya dilanjutin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yaktubun. Terus diulang. Kalau ada lebih panjang, jadi ukuran waktunya, ibu saya kalau membacanya di atas 15 detik berarti itu harus dibagi. Jadi misalnya ayat ini bisa dibaca, kan ada ayat Al-Quran itu beda-beda. Ada yang bisa dibaca 5 detik, 10 detik. Misalnya contoh Alhamdulillahirabbil alamin, itu tuh 5 detik udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya kita baca di surah apa yang panjang tuh, ada yang panjang. Nah, kalau lewat dari situ, ibu saya membagi duanya. Kalau harus 10 detik, maka dibagi menjadi 5 detik, 5 detik. Kenapa? Karena anaknya membutuhkan pendengaran. Mendengar kita ngobrol terlalu lama, itu menyebabkan data-data yang ditransfer pada otak itu menjadi apa ya? Agak kurang bisa menerima secara cepat, misalnya apalagi kan daya kemampuan tiap orang beda-beda. Jadi ibu saya setiap hari itu mengulang satu ayat untuk ayat-ayat yang misalnya dibaca maksimal 10 detik sudah selesai satu ayat. Itu yang dilakukan oleh ibu saya. Yang kedua adalah ibu saya ini senantiasa kalau mengajarkan Al-Quran kepada anaknya pasti harus duduk berada di sebelah kanan. Kenapa tuh? Karena waktu itu telinga saya lebih tajam yang kanan. Ketika saya kena apa ya itu menyebabkan telinga saya kurang, maka ibu saya mengajarkannya di kiri. Jadi kadang-kadang orang tua pun harus paham. Kadang-kadang telinga kita tuh tidak seimbang, stabil dalam berfungsinya. Selain itu, ibu saya itu dalam setiap pengajarannya itu senantiasa menggunakan metode lokasi. Metode lokasi. Misalnya ketika mengajarkan fa'ajallahuma syaitanu anha fa'arajahuma mimma kana fi. Saya masih ingat lokasinya berada di mana? Pintu sebelah mana? Jadi tiap tempat itu beda-beda. Mengajar duduk ibu saya beda-beda. Jadi tidak selalu tetap gitu. Pasti berubah. Kenapa? Dan nanti anaknya itu bisa membayangkan. Oh, ibu saya begini. Oh, ibu saya duduk di sini. Kemudian nadanya beda-beda juga. Dengan nada yang berbeda. Jadi ibu saya dan mengajarkan anaknya harus kreatif mencari sesuatu yang berbeda. Jangan sampai metode pagi hari disamakan dengan sore hari. Bisa beda ya? Iya beda. Insyaallah. Kemudian ibu saya pun kalau sudah maka ketika ibu saya mengajarkan kepada saya pada misalnya saya sudah nyampe di juz 1 halaman 5, langsung ibu saya menitipkan saya ke tetangga. Sehingga saya ingat tetangga saya namanya Pak Daya mengajarkan apa? Ayat Al-Baqarah wa duribat alaihimud jannatu wal maskanatu wa baru bi ghadabin minallah. Saya masih ingat yang ngajar adalah Pak Daya, tetangga 3 rumah dari rumah saya. Jadi ibu saya senantiasa mengajarkan entah siapa entah bagaimana. Ibu saya lulusan dulu namanya SM, tapi alhamdulillah di usia yang waktu itu mungkin enggak ini ya pada zaman sekarang. Waktu itu usia saya 12 tahun, alhamdulillah 6 juz hafal. Kakak saya 30 juz hafal. Adik saya waktu itu 2 juz hafal. Jadi yang tidak bisa melihat hafal Al-Quran, tapi yang lebih hafal lagi ibu saya. Bahkan ibu saya mengatakan inilah berkah memiliki anak yang tidak bisa melihat. Kenapa? Alhamdulillah sampai hari ini mak katanya bisa hafal Quran. Bayangkan kalau anak itu melihat semua, mak cuma tinggal nyuruh aja. Tetapi dengan anak yang tidak bisa melihat, beliau memulai bacaan Al-Quran tiap hari untuk anak-anak. Allah. Itu yang kurang dari mereka paham. dan ternyata
yang memotivasi. Jadi ada yang lebih dahsyat lagi agar berhasil sampaikan Al-Quran itu dengan penuh kecintaan. Hal itu tidak Kan cinta. saya nggak bisa ngelihat. Nah, itu tidak ada. Ayo, error. Jadi, saya alhamdulillah oleh ibu saya diajarkan Al-Quran. Ibu saya meyakini begini kan abah ya. Ini abah tapi usianya baru 20 tahun dari kakinya. Jadi ibu saya tuh mengatakan begini, entah di dalam Al-Quran itu bukan nggak ada wa basona wa atokna, ada juga samikna wa amon. Dengerin. Pokoknya tugas utama dengerin dan jangan pengen ditarget. Misal tadi bapak, Pak sejauh mana metode ini seberapa cepat metode ini agar anak bisa cepat hafal? Kenapa harus cepat hafal? Yang namanya Al-Quran, ketika kita membaca alif lam itu, alif itu hitung satu huruf. Jadi alif lam itu bukan satu huruf. Jadi semakin lambat anak belajar membaca Al-Quran, semakin kesempatan banyak buat gurunya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau pengen belajar agar kita bisa bersama Quran, jangan pengen cepat-cepat hafal Quran. Justru pengen lama-lama dengan Quran. Ada orang yang sudah cepat merasa dirinya sudah hafal Quran, sehingga kadang-kadang tidak banyak berinteraksi dengan Quran. Tapi